Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang ini Ibu akan menerangkan unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra ya. Unsur intrinsik adalah merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam cerita pendek atau novel. Unsur tersebut sangat penting dalam sebuah karya sastra sehingga tidak boleh dilewatkan. Di antaranya unsur in atau unsur jalan dari satu tema. Tema adalah gagasan dasar yang menjadi latar belakang keseluruhan cerita. Tema bersifat umum, misalnya mengangkat permasalahan di lingkungan, pengalaman pribadi penulis, sejarah, dan masih banyak lagi. Yang kedua, setelah tema adalah tokoh. Tokoh merupakan unsur penting dalam pengembangan cerpen atau novel. Tokoh dalam cerita menggambarkan karakter tokoh, mengungkapkan jalan pikiran, menggambarkan visi dan gambaran lingkungan tempat tinggal tokoh. Kemudian yang ketiga, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Alur dibagi menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Biasanya cerpen memakai alur maju. Yang keempat adalah latar. Latar atau setting disebut unsur intrinsik cerpen sebagai landasan tumbuh mengarah pada pengertian tempat, waktu, dan lingkungan sosial. Tempat terjadi peristiwa yang diceritakan. Yang kelima, gaya bahasa. Jadi dalam cerpen kita menggunakan gaya bahasa, merupakan pengarang menyampaikan cerita di dalam cerpen juga sebagai senjata pengarang untuk menghidupkan cerita. Contoh yang dulu adalah menggunakan majas, majas hiperbola, majas repetisi, dan lain-lain. Berikutnya adalah amanat. Berisi pesan disampaikan pengarang kepada pembaca, pesan moral, pesan yang penulis cerita. Amanat ini dipetik oleh pembacanya. Setelah pembaca disebut amanat atau pesan moral biasanya dapat ditulis secara langsung. Misalnya tentang kebaikan. Ya. Berikutnya sudut pandang. Sudut pandang itu bisa dari pengarang dengan cara pengarang dalam berbagai macam kejadian atau peristiwa dan cerita yang dipaparkan kepada para pembaca. Pengarang bisa saja menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Nah, sebaliknya setelah unsur in, sekarang unsur ekstrinsik atau unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur di dalam cerita yang turut membangun jalannya suatu cerita. Meskipun unsur itu membangun suatu karya sastra, namun tidak langsung mempengaruhi karya sastra tersebut. Nah, jenis-jenis unsur X adalah satu, latar belakang hidup pengarang. Latar belakang dimiliki oleh si pengarang dapat mempengaruhi cerita pendek atau cerita pendek yang disajikan. Misalnya, kondisi psikologis penulis, pandangan politiknya, dan sebagainya. Berikutnya, keadaan sosial politik masyarakat. Pada umumnya, isi cerita pendek berpusat pada keadaan tempat tinggal yang dapat berpengaruh dalam karyanya. Misalnya, kondisi perekonomian, kondisi sosial,
politik diharapkan. Kemudian nilai penting dalam debat ada nilai sosial, ada nilai moral, nilai budaya, dan nilai agama. Nilai sosial adalah nilai yang dapat dipetik dari interaksi tokoh yang ada di dalam karya sastra. Misalnya, interaksi dengan tokoh lain, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Lalu, nilai moral adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam karya sastra yang berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Dan berikutnya nilai budaya, nilai yang dengan kebiasaan adat istiadat yaitu berlaku di masyarakat yang diceritakan dalam karya sastra. Nilai agama adalah hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama. Nilai yang terkandung di dalam karya sastra ini bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan nyata. Contoh cerita pendek nanti kamu bisa membaca yang ada di perpustakaan ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.